Halo Koko Cici dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku akan share apa yang aku dapat dan aku pelajari dari khotbah gembalaku di Pesta Hati Elohim yang menurunkan belas kasihan dan kesembuhan khusus. Di sini ada satu poin yang aku tangkap dari khotbah gembalaku, yaitu mau kita punya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, berapapun yang kita punya, you are loved by God. Jadi apapun yang kita punya, kita dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Iblis tidak mau kita tahu hal ini, oleh karena itu kuasa jahat seringkali datang dalam bentuk bisikan yang berkata bahwa kita begini, kita begitu. Bisikan itu berisi penuduhan. Iblis tidak mau kalau kita sadar bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Dia maunya kita terus hidup dalam penuduhan yang berasal dari si jahat. Nah, aku juga belajar kalau kita ini seringkali tidak bisa yang namanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kita tidak treat Tuhan layaknya seorang raja. Mungkin kita hidup sembarangan, kita tidak jaga hidup kita hidup semau kita. Karena untuk yang namanya menjalani panggilan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, perlu buat kita menyiapkan yang terbaik, mulai dari waktu yang terbaik, mulai dari saat teduh, mulai dari baca firman, nonton sermon. Perlu buat kita yang namanya menyiapkan hidup kita supaya kita bisa bertemu dengan raja segala raja. Tapi kalau kita hidup sembarangan, misalnya kita scroll TikTok, kita main sosmed tanpa batas, tentu aja kita nggak bisa ketemu yang namanya dengan hadirat Tuhan. Aku juga diajarkan bahwa kita harus berhati-hati sama dosa yang sulit dideteksi, seperti dosa menganggap remeh, dosa familiarity, dan juga banyak lainnya. Iblis ini seringkali datang dengan suara-suara penuduhan supaya kita tidak sadar, dan akhirnya kita sadar sudah terlambat. Di sini pastor ada highlight bahwa the kingdom of God is the power of God. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, harusnya yang kita fokus adalah the power of God. Bahwa ketika kita jatuh, tidak seharusnya kita mengandalkan jiwa dan kekuatan kita sendiri, tapi yang kita andalkan haruslah the power of God. Aku juga belajar bahwa kebanyakan dari kita ketika jatuh, kita suka pakai kekuatan sendiri. Oleh karena itu kita tidak bisa yang namanya bangkit. Di sini kehadirat Tuhan itu lebih dari apa yang kita rasakan. Kesetiaan Tuhan di atas perasaan kita. Aku belajar bahwa harus kita ini sebagai orang Kristen harus yang namanya punya sadar bahwa kita ini sedang berada dalam iman, dimana kita memperkatakan dan kita percaya. Jadi cara kerja alam iman tidak bisa seperti kita mengandalkan perasaan kita. Di sini pastor ajarkan setan itu suka membalikan kebenaran. Jadi apa yang dianggap benar oleh dunia, oleh pikiran kita, oleh jiwa kita, belum tentu itu adalah hal yang benar, karena seringkali kita tertipu oleh bisikan-bisikan setan dan akhirnya kita terjerumus tanpa sadar. Aku belajar pentingnya benih never be the same yang membuat kita keluar dari penuntutan-penuntutan si setan itu. Kita harus bersyukur bahwa misalnya kita mengalami bisikan-bisikan dari si jahat, kita punya senjata untuk mengcounter itu balik, yaitu benih never be the same again yang bisa menutup semua pintu masa lalu, menutup pintu-pintu dan suara-suara penuduhan yang dari setan. Misalnya setan berkata bahwa aku ini pecundang, tapi aku pakai never be the same again, bahwa aku yang dulu memang pecundang, tapi aku telah ditemukan oleh Tuhan dan aku telah diubahkan oleh Tuhan sehingga aku sekarang adalah anak yang dikasihi, dicintai dan berkenan. Di sini aku belajar banyak buat pentingnya kita sadar bahwa kita ini dicintai. Itu sudah sangat powerful buat kita untuk mengalahkan setiap benih-benih jahat yang ingin ditabur oleh si setan. Itu dia yang aku pelajari dari khotbah gembalaku. Terima kasih.